Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Materi kita pada pagi hari ini adalah masih di penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu ibu akan menjelaskan epistasis, hipostasis, dan gen komplementer. Baik. Epistasis dan hipostasis ya. Salah satu bentuk interaksi antara gen dominan yang mengalahkan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Gen dominan yang menutup gen dominan lainnya disebut epistasis. Epi menutup. Dan gen dominan yang tertutup itu disebut hipostasis. Hipo, tertutup. Contoh, kita akan menyilangkan antara gandum berkulit biji hitam dengan gandum berkulit biji kuning. Gandum berkulit biji hitam dengan genotip H besar, K kecil, dengan gandum berkulit kuning H kecil, K besar. Kemudian ini adalah parental, kemudian kita lihat gametnya adalah ini H besar, K kecil. Kemudian ini gametnya adalah H kecil, K besar. Itu gametnya. Kemudian F1 turunan pertamanya adalah penggabungan gamet ini. H besar, H kecil, K besar, K kecil. Jadi hitam itu bersifat dominan terhadap kuning. Jadi walaupun di sini ada K besar, tetapi karena di sini ada H besar, maka dia tetap hitam. Jadi dia bersifat epistasis. Jadi hitam itu epistasis terhadap kuning. Kuning berarti hipostasis. Oke, kita lihat. Untuk F2-nya kita buatlah persilangan antara F1 dengan F1. Berarti H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Hitam dengan hitam. Kemudian untuk gametnya bisa kita lihat dari sini. H besar, K besar, ini dia. H besar, K kecil, ini dia. H kecil, K besar, ini dia. H kecil, K kecil, ini dia. Nah, karena F1 itu untuk jantan dan betina sama, maka di sini gametnya sama untuk jantan dan pada betina sama. Kemudian kita akan menggabungkan gametnya. Seperti ini ya. H besar, K besar. Ini. Kalau untuk yang ini dari sini. H besar, K besar, K kecil. Ini dia. Kemudian untuk yang ini H besar, H kecil, K besar, K besar. Ini dia. Untuk yang ini H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ini dia. Begitulah seterusnya. Kita gabungkan sampai akhirnya untuk yang ujung ini kita lihat H kecil, K kecil. Oke, setelah kita isi semua kolom-kolom ini, maka kita dapat menentukan fenotip dari setiap persilangan ini dengan melihat genotipnya. Ini kan genotip, huruf-huruf ini disebut genotip. Kemudian genotip ini menampilkan fenotip. Setiap kali ada H besar, maka dia hitam, walaupun ada K besar. Ya kan? Kita lihat ini, hitam. Karena ada H besar. Hitam. Nah, ini kenapa kuning? Karena hanya kecil, K-nya besar. Berarti kuning yang muncul. Nih ada K besar, kuning. Ini kenapa hitam? Walaupun K-nya di sini besar, tetapi di sini hanya besar, maka hitam kan bersifat epistasis. Maka dia hitam, kuning karena ada K besar. Dan ini hanya kecil, jadi kuning. Kemudian ini putih karena tidak ada H besar dan K besar, jadi dia putih. Maka perbandingan fenotip untuk epistasis dan hipostasis kita ingatlah 12 hitam,
3 kuning dan 1 putih. Sekarang kita akan melihat apa itu gen komplementer. Gen komplementer adalah gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan suatu karakter akan terhalang atau tidak sempurna. Contoh, kita akan melihat bagaimana pigmen pada bunga Lathyrus adoratus. Ada 2 gen yang berinteraksi dalam menumbuhkan pigmen. Yang pertama, gen C besar menyebabkan timbulnya bahan mentah pigmen. Gen C kecil tidak menumbuhkan pigmen. Gen P besar menumbuhkan enzim pengaktif pigmen. Gen P kecil tidak mampu menumbuhkan enzim. Oke. Maka yang harus kita ingat adalah bahwa individu yang mengandung faktor C besar tanpa faktor P besar akan berwarna putih. Individu yang mengandung faktor P besar tanpa faktor C besar juga berwarna putih. Individu yang mengandung faktor C besar dan P besar akan menunjukkan warna ungu. Kenapa individu yang mengandung faktor C besar dan P besar akan menunjukkan warna ungu? Kita lihat C besar dan P besar. C besar berarti timbulnya bahan mentah pigmen, berarti ada pigmen. Gen P besar menumbuhkan enzim pengaktif pigmen, berarti pigmen ungunya muncul. Nah, kenapa kalau C besar tanpa P jadi putih? Kita lihat. Ada C besar tapi P tidak ada. C besar ada bahan mentah, tetapi tidak ada P besar, berarti tidak punya enzim. Karena tidak punya enzim, maka warnanya tidak keluar. Nah, kalau ada P besar, ada enzimnya, tetapi tidak ada pigmennya, sama saja berwarna putih. Jadi harus ada C besar dan P besar, baru dia menunjukkan warna ungu. Kita lihat persilangannya. Ini ya. C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Ini warna putih, ini warna putih. Lalu kita lihat gametnya, C besar, P kecil. Ini C kecil, P besar. Lalu digabungkan untuk F1-nya, maka C besar, C kecil, P besar, P kecil. Karena ada C besar dan P besar, maka dia menjadi warna ungu untuk turunan pertama. Untuk turunan kedua, maka F1 dikalikan dengan F1, berarti C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ungu dengan ungu kita silangkan. Maka turunan keduanya kita lihat. Untuk gametnya kita lihat di sini adalah C besar, P besar, ini dia. C besar, P kecil, ini dia. C kecil, P besar, ini dia. C kecil, P kecil, ini dia. Jadi gamet jantan dan untuk gamet betina sama. Lalu kita gabungkan. Contoh. C besar, P besar, ini dia. C besar, P besar, P kecil, ini ya. Ini dia. C besar, C kecil, P besar, ini dia. Begitulah seterusnya. Sampai kita lihat seperti nomor 15. C kecil, P kecil, P besar. Tapi kita tuliskan P besar lebih dahulu ya. Jadi C kecil, P besar, P kecil. Kemudian ini C kecil, P kecil, ini dia di nomor 16. Begitulah cara menggabungkannya. Sekarang kita mau melihat fenotipnya. Tadi kalau ada C besar dan P besar, maka dia berwarna ungu. Kalau ada C tetap C besar tapi tidak ada P besar, contohnya ini, dia putih. Atau tidak ada C besar, yang ada hanya P besar, dia juga putih. Ini ya, 1 ungu. Ini ya, ada C besar, P besar, ungu, 1. Ini ada C besar, P besar, ungu, 2. Ini C besar, P besar, 3, ungu. 4, ungu. Ini 5, ungu. Ini yang nomor 7. C besar, P besar, berarti ungu. Ini ungu. Ini ungu. Ya kan?
Berarti ini satu lagi, C besar P besar ungu, berarti ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ungu. Kemudian kalau misalnya ada C besar tidak ada P besar, misalnya seperti ini, C besar tidak ada P besar, berarti dia putih. Atau sebaliknya jika tidak ada, nah ini seperti ini, tidak ada C besar tetapi P-nya besar, berarti putih juga. Dia harus ada dua-dua baru dia ungu. Berarti kita lihat yang ini ya, berarti ini putih 1, 2 putih, 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, dan ini satu lagi 7 putih ya. Berarti genotip dari sini, dari gen komplementer ini, maka diperolehlah fenotipnya 9 ungu berbanding 7 yang putih. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak didik kami sekalian. Jika ada yang mau bertanya atau belum paham, dapat dibuat pertanyaannya di kolom komentar di YouTube ataupun di GCR. Ibu akan menjawabnya dengan senang hati. Baiklah anak Ibu, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat.